Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, taruh tangan kanan kita di dada. Ayo sama-sama di rumah kita masing-masing, teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, letakkan tangan kananmu di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus tidak berubah. Sama-sama bilang sama saya, Yesus saya tidak berubah. Ketik di kolom komentar, Tuhan Yesus tidak berubah. Kasihnya dulu yang menjumpai kita, menyelamatkan kita adalah tetap kasihnya yang sama. Sampai hari ini. Mujizat yang dia kerjakan dulu, saudara dikasih dalam Tuhan, adalah mujizat yang sama yang akan dia kerjakan dalam hidup saudara dan saya di hari ini. Itu sebabnya kalau Tuhan Yesus tidak berubah, maka hidup kita harus tetap percaya, bergantung penuh, bersandar penuh kepada Tuhan. Sekalipun sampai hari ini kau belum melihat jawaban doa, ya. Sekalipun sampai hari ini kau belum melihat ada pintu-pintu yang dibukakan dalam hidup. Satu hal yang harus kita pegang. Yesus berikan saya kekuatan. Yesus berikan saya kesanggupan. Yesus berikan saya kemampuan untuk menghadapi setiap masalah. Terkadang Tuhan izinkan, Tuhan taruh kita di tengah-tengah badai. Terkadang Tuhan izinkan ada orang-orang yang memfitnah kita, menyakiti kita, mengkhianati kita. Terkadang Tuhan izinkan hal-hal seperti itu. Tapi tujuannya satu. Agar kita sadar kita manusia butuh Tuhan. Kita manusia nggak bisa berjalan seorang diri. Apapun keadaan hidupmu hari-hari. Apapun tantangan, badai, masalah yang kau sedang hadapi hari ini. Ingat. Engkau masih punya Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Bergantung sama Tuhan. Taruh tangan kananmu di dada yuk. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan aku berserah. Hidupku milik Tuhan. Ketik di kolom komentar, hidup saya. Amin. Kalau hidup kita milik Tuhan, maka Tuhan akan ambil alih. Kalau hidup kita milik Tuhan, maka Tuhan akan berperkara dalam kehidupan. Ambil Alkitab kita sama-sama pagi hari ini. Di rumah kita masing-masing kita ambil Alkitab kita. Pagi hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah ada di dalam Bilangan pasal yang ke-34. Ya. Beberapa hari lalu dalam bahasan Bilangan 33 saya sudah bagikan dua hal. Ayat pertama sampai dengan ayat 49, ayat 55 sampai dengan ayat terakhir. Sebabnya kita terus belajar, kita terus menggali firman, karena saya percaya betul saudara dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan itu membersihkan hidup kita. Ya, jadi semakin kita ada dalam kebenaran firman Tuhan, maka kebenaran itu yang memerdekakan kehidupan kita. Karena itu jangan jauh-jauh dari firman. Jangan pernah lupakan firman. Tetap bergantung pada firman Tuhan. Dan tetap andalkan Tuhan. Bilangan 34 hari ini kita ada di dalam ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Bilangan pasal 34 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12 ya. Apa yang firman Tuhan katakan di sana? Kita lihat, perhatikan sama-sama. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, negeri yang berlimpah susu dan madunya, negeri yang Tuhan janjikan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya. Saudara, perikop ini, pembacaan kita pagi hari ini sedang mengajarkan kita tentang batasan-batasan yang Tuhan tetapkan untuk bangsa Israel menempati tanah Kanaan tersebut. Ya, kita lihat selanjutnya ayat 3. Adapun sisi selatanmu ialah dari padang gurun Zin menyusur Edom, maka batas selatanmu mulai dari ujung laut Asin di sebelah timur. Ayat 4. Lalu batasanmu membelok di selatan pendakian Akrabim, terus ke Zin dan berakhir di sebelah selatan Kades Barnea. Sesudah itu ia mencapai Hazar Adar dan terus ke Asmon. Kemudian batas itu membelok dari Asmon ke sungai Mesir dan berakhir di laut.
Batas baratmu ialah laut besar dari pantainya. Itulah batas baratmu. Inilah batas utaramu. Mulai dari laut besar haruslah kamu buat tanda batas ke Gunung Hor. Dari Gunung Hor harus kamu buat tanda batas ke jalan yang menuju ke Hamat. Lalu batas itu mencapai Zedad. Kemudian batas itu mencapai Zifron dan berakhir di Hazar Enan. Itulah batas utaramu. Ayat 10, perhatikan. Sebagai batasmu di sebelah timur, haruslah kamu membuat tanda batas dari Hazar Enan ke Sefam. Dari Sefam, batas itu turun ke Ribla di sebelah timur Ain. Kemudian batas itu turun lagi dan mencapai tebing Danau Kineret di sebelah timur, 12. Lalu batas itu turun ke Sungai Yordan dan berakhir di Laut Asin. Itulah negerimu menurut batas-batasnya sekeliling. Saudara perhatikan, ketika Tuhan memberikan bangsa Israel tanah Kanaan, atau janji Tuhan yang akan digenapi dalam kehidupan mereka, maka Tuhan memberikan batasan. Ya, baik batas utara, timur, barat, selatan, itu Tuhan tetapkan. Untuk apa? Untuk bangsa Israel tahu ini adalah bagianku yang diberikan Tuhan kepada. Sampai sini ngerti Bapak Ibu ya? Jadi tanah yang diberikan mereka kepada bangsa Israel itu ada batasannya. Dan tahukah saudara, batasan-batasan yang Tuhan buat dalam tanah tersebut, itu membuat bangsa Israel mengetahui mana menjadi milik kepunyaannya yang Tuhan tetapkan dan mana yang bukan. Dalam kehidupan saudara dan saya, Tuhan juga beri batasan. Batasan-batasan itu untuk menjaga kita, memagari kita, agar kita tidak keluar jalur. Sama-sama bilang sama saya, agar saya tidak keluar jalur. Amin. Batasan-batasan itu dibuat agar tidak keluar jalur. Itulah hukum-hukumnya Tuhan yang dibuat buat setiap kita. Sehingga jalur itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, adalah memberikan batasan. Sehingga pada akhirnya batasan-batasan ini kita tahu, oh ini boleh, ini tidak boleh, ini bisa, ini tidak bisa. Sampai sini ngerti? Dalam kehidupan kita seperti itu. Jadi ketika batasan-batasan itu dibuat dalam kehidupan kita, bukan Tuhan melarang kita, oh kok kayaknya ikut Tuhan tuh banyak sekali peraturan. Gak boleh ini, gak boleh itu. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan buat batasan-batasan ini supaya kita mengerti. Sama-sama bilang sama saya, supaya saya mengerti. Apa yang boleh engkau lakukan dan apa yang tidak boleh engkau lakukan. Apa yang bisa engkau kerjakan dan apa yang tidak bisa engkau kerjakan. Mana yang harus engkau lakukan dan mana yang tidak boleh engkau lakukan. Itulah batasan-batasan yang harus kita mengerti dalam kehidupan kita. Ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden, maka Tuhan memberikan batasan. Apa itu batasannya? Semua pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya. Ya, satu yang tidak boleh. Tetapi batasan itu dilanggar. Padahal Tuhan sudah memberikan batasan, saudara. Batasan itu dilanggar sehingga akhirnya manusia terhilang dari Tuhan. Kenapa? Karena terobos. Ketik di kolom komentar, saya tidak boleh menerobos batasan. Ya, ular, si iblis ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, membuat manusia bingung. Sehingga akhirnya manusia mulai meragukan batasan itu. Sehingga akhirnya ular mulai berkata, bukankah semua pohon di taman ini boleh, tidak boleh kamu makan? Iblis berusaha membuat manusia bingung akan batasan. Ya, iblis berusaha membuat manusia bingung akan batasan. Tuhan sudah memberikan batasannya, semua pohon boleh dimakan buahnya. Tapi khusus pohon pengetahuan yang baik dan buruk itu tidak boleh kamu makan. Apa yang terjadi? Kamu akan mati. Tetapi iblis datang, saudara yang dikasih dalam Tuhan, membuat blunder, membuat bingung manusia, sehingga akhirnya Hawa mulai bingung. Oh,
begitu ya. Habis bener juga sih buah ini kayak terlihat enak. Mulai kompromi. Karena apa? Bingung. Batasan-batasan yang dibuat oleh Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, agar kita tetap berada di dalam jalurnya Tuhan. Jadi kalau batasan-batasan itu sudah dibuat, jangan keluar. Biarlah engkau tetap ada dalam batasan itu. Biarlah. Jangan keluar, jangan terobos. Dan hati-hati, seringkali si jahat membuat bingung. Iblis membuat bingung. Dengan cara apa? Meragukan firman. Lah itu yang dilakukan si iblis di Taman Eden. Membuat si Hawa dan Adam membuat apa? Meragukan firman. Tadi kata Tuhan kayaknya semua boleh deh dimakan, cuma satu yang nggak boleh. Ini kenapa tiba-tiba si ular datang bilang semua tidak boleh? Membuat bingung. Padahal ketetapan batasan itu sudah jelas. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itulah batasan. Mana yang bisa engkau buat, mana yang tidak bisa engkau buat. Itu yang menjadi batas. Iblis kerjanya membuat kita bingung. Alkitab sudah mencatat, jangan berzina, jangan bercerai. Allah membenci perceraian. Jangan engkau dibuat bingung. Tapi kan boleh kalau pendeta, kalau dia buatnya kasusnya seperti ini gimana? Kalau dia kasusnya seperti itu gimana? Yang buat bingung itu seringkali karena kita melanggar batasan. Batasan yang sudah buat jangan kau terobos. Itu bagiannya Tuhan, jangan kau keluar. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita menyadari batasan-batasan ini, maka kita akan hidup tidak penuh dengan kebimbangan dan kebingungan, keraguan-raguan. Karena Tuhan tidak pernah memberikan keraguan-raguan dalam hidup anak-anaknya. Saudara, kalau kita punya anak, maka kita akan memberikan ajaran-ajaran yang pasti, bukan ajaran yang keraguan-raguan, bukan yang membuat anak kita ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Demikian pula Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah menetapkan hukum, maka cuma dua pilihannya, boleh sama tidak boleh. Nggak ada tuh area abu-abu. No gray area dalam kekristenan. Ya, hendaklah engkau katakan ya, tidak, hendaklah engkau katakan tidak. Selebihnya daripada si jahat. Tuhan bilang mana yang boleh ada lakukan, mana yang tidak boleh jangan engkau lakukan. Kalau sampai kita bingung, berarti kita sedang masuk dalam jebakan si jahat. Jangan bingung. Tuhan mau kita lakukan kebenaran. Karena dalam keraguan-raguan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan tersesat. Ketika kita mulai ragu melakukan ini, ketika kita mulai bimbang melakukan itu. Kenapa? Karena engkau sedang membuat area batasan Tuhan itu jadi berwarna abu-abu. Yang tadinya jelas, yang tadinya bold, yang tadinya tebal. Oh, ini batasan tidak boleh, ini batasan boleh, ini batasan nggak bisa, ini batasan bisa. Kita buat itu jadi blunder, kita buat itu jadi area yang tidak terlihat. Kalau area itu tidak terlihat, maka iblis gampang sekali menarik kita keluar dari batasan. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Bahwa dalam hidup orang percaya itu ada batasan. Ketik di kolom komentar, ada batasan. Batasan itu berguna buat apa? Supaya kita tetap berada di dalam jalan-jalannya Tuhan. Batasan itu membuat kita tidak lagi hidup dalam kegelapan. Karena kita tahu di luar batasan itu adalah gelap. Di dalam batasan ini adalah terang. Terang tidak bisa lagi keluar dalam kegelapan. Jangan. Batasan ini dibuat supaya kita tahu akan kebenaran. Oh, di luar batasan ini itu nggak ada benarnya. Tetapi selama saya ada dalam batasan firman Tuhan, saya tahu ini merupakan kebenaran. Dan itu absolut, itu mutlak. Jangan pernah ragu. Ketika firman katakan boleh engkau lakukan, maka engkau lakukan. Ketika firman bilang jangan, maka jangan sekali-kali engkau lakukan. Apapun itu alasan. Amin. Batasan yang dibuat oleh Tuhan untuk memagari kita agar selalu berjalan dalam kebenaran. Batasan yang Tuhan buat dalam kehidupan kita
agar kita tahu mana yang Tuhan mau kita lakukan, mana yang Tuhan tidak mau kita lakukan. Itulah batasan. Pesan saya hari ini, jangan keluar dari batas yang sudah ditetapkan. Pesan saya hari ini, kalau engkau mulai ragu dengan batasan-batasan itu, engkau sedang ada dalam tawaran si jahat yang membuat engkau akan keluar dari batas. Tetap kembali ke firman. Kembali ke firman. Berpatokan bukan dengan perasaan. Berpatokan dengan firman. Kalau firman Tuhan bilang yes, boleh engkau lakukan, maka do it, lakukan. Tapi kalau firman Tuhan bilang jangan kau buat, jangan kau lakukan, jangan sekali-kali kau buat. Karena batasannya sudah jelas. Mana yang boleh kau buat dan mana yang tidak boleh kau buat. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mendengarkan firman. Kami diingatkan bahwa terkadang Tuhan ada tawaran-tawaran untuk kami ditarik keluar dari batasan yang sudah ditetapkan Tuhan. Tapi hari ini kami diingat bahwa yang Tuhan kendaki adalah bukan kebingungan, bukan keraguan-raguan, tetapi sebuah kepastian. Karena Yesus memberikan kepastian bagi kami. Dan kepastian itu berkata, lakukan apa yang harus kami lakukan, apa yang mau Tuhan buat dalam kehidupan kami. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong setiap kami, umat Tuhan yang pagi hari ini mendengarkan firman. Sehingga ketika Tuhan taruh batasan-batasan tersebut karena Tuhan mengasihi kami, karena Tuhan mencintai kami. Dan batasan-batasan ini Tuhan buat agar kami selalu ada dan dekat dengan Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang mungkin hari ini sedang ada dalam kebimbangan, kebingungan, keraguan-raguan oleh karena batasan-batasannya telah pudar. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah mereka ditarik kembali kepada batasan-batasan firman Tuhan. Bukan kepada perasaan-perasaan mereka. Bukan kepada keadaan hidup, kenyataan hidup yang mereka lihat. Tapi mereka kembali semua kepada firman Tuhan. Dan apa yang Tuhan katakan untuk harus kami lakukan. Hamba berdoa Tuhan jamah dimanapun umat Tuhan berada. Mereka yang hari-hari sedang ada dalam kebimbangan. Mereka yang sedang ada dalam pertengahan jalan, pertigaan, perempatan jalan. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Sehingga setiap kami umat Tuhan pagi hari memiliki kepastian. Kami tahu jalan yang Tuhan mau untuk kami tempuh. Kami tidak mau keluar dari batasan-batasan tersebut. Karena kami tahu di luar sana sangat jahat. Kami perlu dekat dengan Tuhan. Kami perlu intim dengan Tuhan. Satu persatu Tuhan jamah di rumah mereka masing-masing. Kalau ada yang ragu, Tuhan pulihkan. Kalau ada yang bimbang, Tuhan tetapkan, teguhkan hati mereka. Dalam nama Yesus, Roh Kudus terus berkarya dalam hidup mereka. Terus berperkara dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu persatu Tuhan jamah. Satu persatu Tuhan pulih. Satu persatu Tuhan lawat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hamba menyerahkan umatmu satu persatu. Tuhan, pagi hari ini kami membawa doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa di rumah kami masing-masing. Karena kami percaya doa orang benar. Ya, dengan yakin doa akan sangat besar kuasanya. Kami berdoa karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Di rumah kami masing-masing pagi hari ini kami naikkan doa kami. Tuhan dengar doa kami. Kami bawa doa-doa kami di altar kudus Tuhan pagi hari ini di hadirat Tuhan. Tuhan jamah setiap hati dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan mendengar setiap doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat setiap rumah tangga yang ada. Tuhan jaga, Tuhan pagari, Tuhan pegang. Di dalam nama Yesus. Usaha, pekerjaan, bisnis dari anak-anak Tuhan, Tuhan berkati. Tuhan tolong beri mereka hikmat dalam bekerja. Roh takut akan Tuhan menuntun mereka batasan-batasan dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam usaha. Tuhan perjelas dalam hidup mereka. Sehingga mereka tahu apa yang harus dan boleh mereka lakukan dan mana yang tidak boleh mereka kerjakan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Bapak. Biar Tuhan berbicara terus di hati nurani mereka, umat-Mu masing-masing. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat setiap orang-orang muda. Oh Tuhan, tolong setiap orang-orang muda yang secara khusus pagi hari ini mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini keluar dari batasan-batasan yang Tuhan sudah tetapkan untuk mereka lakukan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jaga, sehingga mereka datang kembali kepada Tuhan. Mereka kembali jalan-jalan Tuhan. Mereka kembali kepada hadirat Tuhan. Di dalam nama Yesus. Apa yang membuat mereka bingung terhadap batasan-batasan itu, Tuhan, Roh Kudus beracara dalam hati dan hidup mereka. Ingatkan mereka selalu bahwa setiap kebenaran firman Tuhan itulah yang harus mereka lakukan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Menyerahkan orang-orang muda ini dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan pagari, Tuhan lindungi dengan pagar perlindungan dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Berkati studi mereka, berkati masa depan mereka. Tuntun mereka dalam jalan-jalan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa secara khusus pagi hari ini. Kalau ada rumah tangga yang memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan, Bapak hamba berdoa. Memohon anugerah, memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan buka jalan, berkati setiap kandungan-kandungan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka dipercayakan anak-anak yang takut akan Tuhan dalam rumah tangga mereka. Dalam nama Yesus. Tuhan, kalau ada istri-istri yang berdoa buat suaminya yang kasar, Tuhan jamah dan sembuhkan. Tuhan pulihkan suami-suami, Tuhan jamah dan pulihkan istri-istri. Sehingga rumah tangga mereka rukun, rumah tangga mereka hidup dalam kasih. Dalam nama Yesus. Tuhan, hamba berdoa. Kalau ada di antara mereka yang sedang menanti-nantikan pertolongan Tuhan sampai hari ini, beri mereka keteguhan hati untuk tetap setia, tetap sabar, untuk tetap menantikan janji Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami juga berdoa menyerahkan setiap jiwa-jiwa yang masih belum mengenal Yesus. Kalau mereka pagi hari ini datang mendengarkan firman Tuhan, mengikuti dalam doa pagi, namun mereka belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapa hamba berdoa bagi mereka. Mereka yang secara khusus rindu untuk mengenal Yesus lebih lagi, Tuhan jamah hati mereka. Engkau yang akan memperkenalkan dirimu bagi mereka masing-masing di rumah mereka, Tuhan, di dalam nama Yesus. Roh Kudus berperkara, Roh Kudus berkarya dalam hidup mereka, dalam hati mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa kalau ada anak Tuhan yang hari-hari sedang terhilang dan mereka bukan suatu kebetulan mendengarkan ibadah doa pagi online ini. Biar Tuhan jamah hati mereka, pulihkan hidup mereka untuk mereka datang kembali kepada Tuhan. Ketuk hati mereka ya Allah, agar mereka kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan kota, provinsi kami menyerahkan tempat tinggal kami. Diberkatilah kota, provinsi, bangsa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa, bahkan pemimpin-pemimpin kami berikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Tuhan jamah setiap pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Sehingga mereka memimpin kami dengan kebijaksanaan, hikmat, takut akan Tuhan ada bagi mereka. Bahkan kami berdoa buat pilkada serentak. Di bulan-bulan ke depan, Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan memberkati. Sehingga semua berjalan dengan aman, damai, kondusif. Ada keadilan. Di dalam nama Yesus, Tuhan berperkara atas pilkada yang ada. Di dalam nama Yesus, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Bangsa kami Indonesia, selamatkan Tuhan. Agar jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Pemulihan terjadi, ekonomi bangsa kami kuat, ekonomi bangsa kami maju, bangsa kami bertumbuh dalam nama Yesus. Memberkati gereja-gereja hamba-hamba Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus agar terus bergandengan tangan, bersatu hati menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan. Tuntun sertai langkah hidup kami Bapa sepanjang hari ini.
Biarlah senantiasa hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan keluar dari batasan. Batasan sudah ditetapkan dan itu ada dalam firman Tuhan. Mana yang boleh kau lakukan, mana yang tidak boleh kau lakukan, mana yang bisa kau kerjakan, dan mana yang tidak bisa kau kerjakan. Jangan keluar dari batasan itu. Ya, tetap ada dalam batasan tersebut, tetap lakukan firman Tuhan, sebab orang-orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang-orang yang kuat menghadapi batasan. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.